Bos Aprilia akui Marc Marquez tetap ancaman terbesar di MotoGP Belanda 2026. Meski pembalapnya mendominasi seluruh sesi latihan, mengapa justru CEO Aprilia memilih untuk tidak merayakannya? Apa yang sebenarnya membuat Massimo Rivola masih begitu khawatir terhadap Marc Marquez? Inilah sinyal bahwa perang psikologis MotoGP Belanda 2026 baru saja dimulai. Sirkuit Assen kembali memperlihatkan persaingan yang semakin memanas menjelang balapan utama MotoGP Belanda 2026. Pada sesi Free Practice 1 hingga Practice, Aprilia tampil sebagai pabrikan paling konsisten. Marco Bezzecchi sukses mencatatkan waktu tercepat pada FP1 dan kembali mempertahankan kecepatannya di sesi praktis. Tak hanya itu, para pembalap Aprilia lainnya juga mampu bersaing di jajaran 5 besar, membuktikan bahwa motor RSGP benar-benar kompetitif di karakter lintasan Assen yang terkenal cepat dan mengalir. Di atas kertas, hasil tersebut seharusnya menjadi alasan besar bagi Aprilia untuk merasa percaya diri. Performa motor terlihat sangat stabil, ritme balapan menjanjikan, sementara paket aerodinamika yang mereka bawa tampak bekerja dengan sangat efektif. Namun kenyataannya justru berbeda. Alih-alih mengumbar rasa puas, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, justru mengaku masih menyimpan rasa was-was terhadap satu nama, yaitu Marc Marquez. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada sesi FP1, Marc Marquez sempat mengalami crash yang membuat banyak orang mengira dirinya akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Tetapi seperti yang sudah berulang kali terjadi sepanjang musim, pembalap Ducati Lenovo tersebut kembali menunjukkan mentalitas luar biasa. Marc Marquez mampu bangkit dengan cepat. Setelah tim memperbaiki motornya, ia kembali turun ke lintasan dan perlahan meningkatkan kecepatannya hingga akhirnya menutup sesi praktis di posisi ke-6. Hasil tersebut mungkin terlihat biasa jika hanya melihat klasemen waktu. Namun bagi para rival termasuk Aprilia, posisi ke-6 milik Marc Marquez justru dianggap jauh lebih berbahaya daripada sekedar catatan waktu tercepat. Pasalnya, Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang mengeluarkan seluruh potensinya pada sesi latihan. Fokus utamanya adalah mengumpulkan data, memahami karakter ban, serta mencari setelan terbaik untuk sprint race dan balapan utama. Itulah mengapa banyak pihak percaya bahwa posisi ke-6 bukanlah gambaran sebenarnya dari kekuatan Marc Marquez. Massimo Rivola memahami pola tersebut dengan sangat baik. Dalam 2 seri sebelumnya, Marc Marquez juga sempat terlihat tidak terlalu dominan pada latihan bebas. Namun ketika memasuki sesi kualifikasi hingga balapan, pembalap asal Spanyol itu mampu mengubah ritme secara drastis dan tampil jauh lebih cepat dibanding para rivalnya. Situasi inilah yang membuat Aprilia memilih tetap berhati-hati. Kecepatan satu putaran memang penting, tetapi yang jauh lebih menentukan adalah konsistensi selama balapan penuh. Dan di aspek inilah, Marc Marquez masih dianggap sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP saat ini. Dengan pengalaman panjang, kemampuan membaca kondisi lintasan, serta kecerdasannya mengelola ban, Marc Marquez selalu memiliki peluang membalikan keadaan meskipun tidak memulai akhir pekan sebagai yang tercepat. Sementara itu, bagi Aprilia, dominasi di sesi latihan belum tentu menjamin kemenangan saat balapan. Mereka tetap harus membuktikan bahwa kecepatan tersebut mampu dipertahankan ketika tekanan meningkat pada sprint race maupun Grand Prix. MotoGP Belanda 2026 pun kini berubah menjadi pertarungan yang bukan hanya menguji kecepatan motor, tetapi juga strategi, konsistensi, dan kekuatan mental. Pertanyaan besarnya kini adalah, apakah Aprilia akhirnya mampu mengakhiri dominasi Ducati dan Marc Marquez di Assen? Atau justru Marc Marquez kembali memperlihatkan mengapa dirinya masih menjadi pembalap yang paling ditakuti meski tidak selalu menjadi yang tercepat di sesi latihan? Jawabannya akan terungkap saat lampu start padam. Marc Marquez kembali beringas. Aprilia panik, Bezzecchi dan Martin blunder beruntun, gelar dunia mulai terancam.
Siapa sangka, tim yang beberapa pekan lalu terlihat tak tersentuh, kini justru mulai kehilangan kendali. Aprilia yang sempat mendominasi jalannya musim, mendadak terjebak dalam rangkaian kesalahan dan nasib buruk. Di saat Marco Bezzecchi dan Jorge Martin terus kehilangan poin berharga, Marc Marquez justru bangkit dengan cara yang mengkhawatirkan bagi para rivalnya. Apakah ini awal dari comeback terbesar musim ini? Dan apakah Aprilia mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya? Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP musim 2026 kini memasuki fase yang semakin panas. Setelah berbulan-bulan menjadi kekuatan paling konsisten di grid, kubu Aprilia mendadak menghadapi situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak awal musim, Aprilia tampil luar biasa melalui duet Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Bezzecchi berkali-kali menunjukkan performa impresif dengan mengoleksi kemenangan penting. Sementara Martin terus menjaga peluang gelar lewat rentetan podium yang membuat tim asal Noale tersebut tampak berada di jalur sempurna menuju gelar dunia. Bahkan, banyak pihak sempat meyakini bahwa persaingan gelar musim ini hanya akan menjadi urusan internal Aprilia. Namun, dalam dunia balap, situasi bisa berubah sangat cepat. Dan perubahan itu mulai terlihat sejak seri Hungaria. Balapan di Balaton Park menjadi titik balik yang tidak diharapkan oleh Aprilia. Dalam insiden yang terjadi di tikungan pertama, Martin dan Bezzecchi sama-sama gagal membawa pulang poin. Kecelakaan tersebut bukan hanya merugikan secara hasil, tetapi juga mengubah momentum yang selama ini berada di tangan Aprilia. Masalah ternyata tidak berhenti di sana. Memasuki seri berikutnya di Brno, Republik Ceko, Aprilia kembali mengalami akhir pekan yang penuh tekanan. Jorge Martin harus menjalani hukuman 2 kali long lap penalti akibat sebagai penyebab insiden pada seri sebelumnya. Hukuman tersebut secara otomatis membuat peluangnya untuk meraih hasil maksimal menjadi jauh lebih sulit. Di sisi lain, Bezzecchi juga mengalami situasi yang lebih rumit. Saat sprint race berlangsung, pemuncak klasemen sementara itu terjatuh dalam sebuah insiden yang berujung kontroversi. Emosi yang memuncak setelah kecelakaan membuatnya terlibat insiden dengan Marshall. Akibat kejadian tersebut, Bezzecchi harus menerima konsekuensi berat yang membuatnya tidak dapat mengikuti balapan utama di Brno. 2 seri beruntun tanpa tambahan poin signifikan jelas menjadi pukulan besar bagi Aprilia. Tim yang sebelumnya berharap memperlebar jarak di klasemen justru melihat keunggulan mereka perlahan mulai tergerus. Dan di saat yang sama, rival terbesar mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Marc Marquez bersama Ducati tampil semakin berbahaya dalam 2 seri terakhir. Pembalap Spanyol tersebut berhasil memanfaatkan setiap peluang yang tersedia untuk memangkas jarak poin. Yang paling mengkhawatirkan bagi Aprilia bukan hanya hasil akhirnya, melainkan cara Marc Marquez meraih hasil tersebut. Ia tampil agresif, konsisten, dan kembali menunjukkan insting juara yang selama ini membuatnya menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di MotoGP. Ketika rival melakukan kesalahan, Marquez justru mampu memaksimalkan situasi dengan sangat efektif. Kondisi inilah yang diyakini mulai memunculkan kekhawatiran di internal Aprilia. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tentu memahami bahwa keunggulan di klasemen tidak akan berarti apa-apa jika tren negatif terus berlanjut. Kejuaraan tidak ditentukan oleh siapa yang tercepat di awal musim, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan hingga akhir musim. Saat ini selisih poin antara Marco Bezzecchi dan Marc Marquez dikabarkan hanya 40 poin. Jarak tersebut memang masih cukup aman di atas kertas. Namun jika melihat momentum yang sedang terjadi, angka itu bisa menyusut dengan sangat cepat dalam beberapa balapan ke depan. Aprilia masih memiliki kecepatan motor yang kompetitif. Bezzecchi dan Martin juga tetap menjadi kandidat kuat juara dunia. Namun mereka kini menghadapi tantangan baru, yaitu menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan yang justru membuka pintu bagi kebangkitan Marc Marquez. Jika tren ini berlanjut, maka perebutan gelar dunia yang sempat terlihat nyaman bagi Aprilia bisa berubah menjadi pertarungan sengit hingga seri terakhir musim ini. Dan satu hal yang pasti, Marc Marquez telah mengirim pesan yang sangat jelas. Kepada seluruh rivalnya, ia belum menyerah. Dan kini, ia kembali mengancam. Marc Marquez juara lagi. Bos Aprilia sampai bingung ngotot tak percaya.
Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Saat banyak orang memperkirakan Marc Marquez masih membutuhkan waktu panjang untuk kembali ke performa terbaiknya setelah operasi, pembalap Ducati itu justru melakukan hal yang sulit dijelaskan logika. 2 seri beruntun, 2 penampilan luar biasa, dan kini bahkan rival terbesarnya mulai kehabisan jawaban. Apa sebenarnya yang membuat Marc Marquez bisa bangkit secepat ini? MotoGP Ceko 2026 kembali menghadirkan satu nama yang menjadi pusat perhatian seluruh pedok, yaitu Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut sukses mengamankan kemenangan penting di sirkuit Brno dan semakin memperkuat posisinya dalam persaingan gelar juara dunia musim ini. Namun yang membuat kemenangan tersebut terasa sangat spesial bukan hanya hasil akhirnya, melainkan bagaimana cara Marc Marquez meraihnya. Beberapa pekan lalu, kondisi fisik Marc Marquez masih menjadi tanda tanya besar. Operasi yang dijalaninya membuat banyak pihak memperkirakan bahwa dirinya akan membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Bahkan, tidak sedikit yang meyakini bahwa musim 2026 akan menjadi musim yang sulit bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Prediksi itu kini terlihat jauh dari kenyataan. Alih-alih kesulitan, Marc Marquez justru tampil semakin kuat dari balapan ke balapan. Setelah menunjukkan performa impresif di Hungaria, ia kembali mengulang dominasi yang sama di Brno. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa proses pemulihan yang dijalaninya berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Yang menarik, performa Marc Marquez tidak hanya cepat dalam satu lap, seperti saat kualifikasi. Keunggulan terbesarnya justru terlihat pada konsistensi sepanjang balapan. Di Brno, Marc Marquez mampu mengatur ritme dengan sangat tenang. Ia tidak terburu-buru menyerang sejak awal, tetapi terus menjaga jarak dengan para rival sambil mengelola kondisi ban dan motornya. Ketika memasuki fase penentuan, barulah ia mulai meningkatkan kecepatan dan mengambil alih perlombaan. Strategi tersebut menunjukkan satu hal. Secara fisik, mungkin Marc Marquez masih dalam tahap pemulihan, tetapi secara mental dan teknis, ia tetap berada di level tertinggi. Kemampuannya membaca jalannya balapan menjadi senjata yang membuat para rival kesulitan mencari celah. Kondisi inilah yang kabarnya membuat kubu Aprilia mulai kebingungan. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, disebut menjadi salah satu sosok yang paling terkejut melihat kebangkitan Marc Marquez. Dari sudut pandang kompetitor, sangat sulit memahami bagaimana seorang pembalap yang baru menjalani operasi beberapa waktu lalu bisa langsung kembali memenangkan balapan dan tampil dominan dalam 2 seri beruntun. Jika melihat data performa sepanjang akhir pekan, Marc Marquez memang tidak selalu menjadi yang tercepat di setiap sesi. Namun saat lampu start padam dan balapan bermulai, ia selalu mampu menemukan sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain. Itulah yang membuatnya berbeda. Marc Marquez bukan hanya mengandalkan kecepatan mentah. Ia mengombinasikan pengalaman, kecerdasan balapan, manajemen resiko, serta kemampuan memahami kondisi lintasan secara detail. Banyak pembalap mampu mencatatkan lap cepat, tetapi tidak semua pembalap mampu mempertahankan performa tersebut selama puluhan lap sambil tetap menjaga kondisi ban dan fisik. Disinilah kekuatan terbesar Marc Marquez terlihat. Bagi Aprilia, situasi ini tentu menjadi tantangan serius. Sebelumnya, banyak pihak menilai Aprilia memiliki peluang besar untuk memperlebar jarak dalam klasemen ketika Marc Marquez harus menjalani masa pemulihan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Marc Marquez tidak hanya kembali lebih cepat dari perkiraan, tetapi juga kembali dalam kondisi yang langsung kompetitif. Hal tersebut membuat perhitungan banyak tim berubah total. Jika sebelumnya, rival-rival berharap cedera akan memperlambat langkah Marc Marquez, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa sang juara dunia justru terlihat semakin percaya diri. 2 kemenangan beruntun di Hungaria dan Ceko menjadi sinyal bahwa momentum mulai berpihak kepadanya. Yang lebih mengkhawatirkan bagi para pesaing adalah fakta bahwa kondisi fisik Marc Marquez diyakini masih belum mencapai 100%. Artinya, masih ada kemungkinan performanya meningkat lagi pada seri-seri berikutnya. Situasi inilah yang membuat pedok MotoGP mulai ramai membicarakan satu pertanyaan besar. Apakah kebangkitan Marc Marquez setelah operasi ini akan menjadi awal dari dominasi baru menuju gelar juara dunia MotoGP 2026?
Jika melihat tren performanya saat ini, para rival jelas tidak boleh menganggap ancaman tersebut sebagai sesuatu yang mustahil. Karena sekali lagi, Marc Marquez sedang melakukan apa yang sepanjang kariernya sering ia lakukan, yaitu membuktikan bahwa batas kemampuan manusia kadang bisa dilampaui oleh seorang juara sejati. Davide Tardozzi shock, Marc Marquez hampir